Tandang sumandang lilo gana mulak. Rono sih. Kepuk serono kan kampung dikencak. Secara musikal, cak ini adalah permainan tempo yang luar biasa. Di cak inilah letak keharmonisan yang sesungguhnya. Timbulnya konsep Mekejang Bajak. Semua bersumber dari kesenian cak. Perbedaan ada di sana bisa disatukan, timbul irama yang sangat harmonis. Om Swastiastu, kami perbekal Desa Sumber Kelon akan melaksanakan kegiatan Festival Banjar Budaya dengan mengusung tema Cak. Dalam sejarahnya di era tahun 70-an dan tahun 80-an, seke-seke Cak yang ada di Sumatera sangat berkembang. Dengan perkembangan zaman, arus globalisasi dengan kecanggihan teknologi, mulailah meredup seke-seke Cak yang ada di Sumatera. Nah, untuk itu kami pemerintah Desa Sumber Kelon mengadakan Festival Banjar Budaya. Esensi adalah untuk kembali mengenang Cak yang pernah ada di Sumatera dengan nilai-nilai yang sangat luhur. Di kesenian Cak itu ialah ada nilai persatuan dan kesatuan, nilai kegotong royong dan nilai kebersamaan. Melalui Festival Banjar Budaya yang ke-7 tahun 2024, kami mengajak generasi muda di Desa Sumber Kelon miring sarang sami melajah mekarya. Om Santi 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 Om. Dulu masa kecil saya ketika tahun 70-an itu di tempat ini di Banjar Tanjung Muka Kajo itu ada orang latihan Cak. Kemudian dipentaskan di Pura Desa. Nah, awal mulanya dipentaskan di Pura Desa. Saya ingat sekali bahwa pakaian Cak itu tidak sebagus sekarang dalam konteks cerita-cerita yang dipakai. Dulu pakaian-pakaian adat seperti pakaian saya ini, cuman yang dilakoni adalah cerita Ramayana. Wenten Cak Tanjung Bungkak niki awalnya dulu mun dan wenten Cak. Wenten Pak Pater ngaib seted niki ngarian seted di Tanjung Bungkak. Di Subo mengarian seted nika kira-kira pragat seted nika nah 75% kira-kira. Yen kanthi pragat seted marang orang Cak kan sepan ngecak kita napian niki. Alih pengurus tiang niki kan Pak Pater kalajak ngecak. Waktu nika pengurus tiang nika Pak Made Mandi Mangku Dalem. Menesan tiang nika. Pak Made Sudo Banjar Medluon. Banjar Medaus Pak Bapak Nyoman Sudro. Ini Banjar Medajo niki Pak Made Pujo, Pak Wayan Mejo teken Pak Made Dio nika pengurus tiang. Nah, sepakat pengurus tiang kan Pak Pater nika kan ngecak. Bersepakat nika kan rapat nih desa tiang kan pengurus tiang niko pengurus desa rapat nih setuju ampunan tiang desa tiang niki jak telung banyak niki lah desa niki main nguruk orang di Bono kemudian gelas penguruk nih ada agung siro dan tuh kedua ngigal muruk dari Rwano bisa di dalam raga muruk cok tu latihan awal-awal kan subuh melatih niko mapan iraga nak cara satu anak dari Bojong kita nak marang, dari Cak ada kita nak marang. Muruk munyi Bojong kita barang. Nah ni ke melatih. Cak pitu wenten, Cak telu wenten, Cak 6 kita. Ke apa pang makiletnya, kan jawabannya. Lalu di tahun 71 itu gong yang ada khususnya kita di Sumertel gitu, khususnya di Sumertel. Mungkin di Gianyar juga legong-legong itu sudah agak turun kegiatannya karena
waktu itu ada muncul kesenian baru katanya, itu kesenian kecak yang disebut dengan cak. Itu sudah mulai ada dipentaskan di Batu Bulan waktu itu. Maka saya dari Sekogong inginlah muncullah waktu itu gagasan bagaimana kalau kita bikin cak, kalau seandainya kita berjualan karena itu yang sekarang larisnya untuk pariwisata, ditonjolkan pada turis, dijual pada turis itu. Oke, semua anggota waktu itu Sekanggong setuju, lalu bikinlah cak. Itu caranya dari mulut ke mulut disampaikan kepada masyarakat. Semua yang pendana itu waktu itu Gong yang menangani, biaya semua ke Gong. Gitu. Lalu saya mencari pelatih ke RRI. Itu melalui Bapak Pugak yang mana dari Kedaton, dia memberikan informasi bahwa di RRI ada pelatih cak yang namanya Gusti Kompiang Gelas. Dia kebetulan di seksi kesenian. Doning Gusti Kompiang Gelas menika Ajeng Titiang merupakan seorang seniman juga, budayawan, sastrawan, genten. Bekerja juga di RRI dan Bahasa. Nah, terkait makin kewentenan cak di Tanjung Bungka. Rianto kan mungkin saking desa Tanjung Bungka itu mungkin ada satu perkenalan mungkin orang di sana itu menikah kawinan adalah nak Ajeng Titiang ke kebone mangde ngelatih cak ring Tanjung Bungka. Menawi itu yang teniwang tahunnya ke mungkin ya 80-an juga nih kan sampai sampun cak itu berdiri itu terjadi Tanjung Bungka mana itu ngelatih cak apa nih kan. Ada juga pirang tiang ring Bengkel, sampun itu ring Banjar Lebah, Banjar Pandi, mungkin dengan namanya beliau, yang pun orang seniman ngajar kan dari segi teorinya kan lebih pintar dia gitu. Sampun antas memargi tiap hari ini kok terus latihan 1 bulan dan ada perai ini kan ya, rajin anggota ini kan dan ada kecuali sakit kan bergenten kan suwen anu langsung dipentaskan di Puro Desa, di Jabo Puro Desa. Ampun mulai mau pentas nih kan pun tamu ada waktu ini kan rame. Bagian kan ampun ini anu cak aduh benten peminta nih Pak Pater gitu. Renovasi di Jabo Kayang, pindah ke Jabo Kayang. Sana nonton, nika akhirnya ini ring luar negeri, boleh-boleh sami wenten ring, travel nika akhir nika wenten macam-macam travel, dumun akhir travel dumun. Niki kecak nika nah. Medal ring jeruan, ring pura. Tamu-tamu nonton ring undang-undang nika. Undang-undang wenten yang samping niki tiling undang-undang nika. Okey. Yang kan matatak sang tikah tan kan kursi. Nika wenten sekali Jepun nika. Kantun mangken kantun becik diantuk nika dumun. Nah, sekali anu ama nika sami nika ampun meniak ni ke nak ngai kreasi ni ke masalah kadang tamu-tamu senang pun ingat ni ke wih musuriak pun kadang. Waktu itu bangkitnya pariwisata Bali itu hanya dari kota Denpasar atau Bali Hotel menuju Sanur. Nah, menuju Sanur. Oleh karena itu ada seorang namanya bekas general manager Bali Beat namanya Bapak Pater Suwarno, ditugas belajarkan tentang pariwisata ke Jepang. Kemudian baliknya dia membuat sebuah pertunjukan pariwisata. Barong yang ada di
di Dan Jalan di Batu Bulan itu adalah konsep dari Pak Patar Soeharno ini untuk mengembangkan usahanya. Sore-sore ada cak di Tanjung Bungkak. Nah ini karena dia melihat posisi dari alur pariwisata inilah seolah-olah Tanjung Bungkak ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita tahu bahwa Sanur dengan Tanjung Bungkak, Sumatera itu kan dekat. Jadi Sanur mungkin karena dulu kan secara transportasi tidak begitu banyak. Nah, mungkin di sana tamunya, sana nonton ada cak, itu di sana dia. Jadi yang tahu bahwa cak Tanjung Bungkak itu atau Sumatera Kelon itu memang sangat terkenal tahun 70-an itu. Memang itu kan cerita dari Paman Tiang sendiri kembali pada Gusti Kompiang Gelas. Dulu wajan zaman tu yang aja legong cuman tamu sata yang ajak satu kayak wah kadang jani tamu dan po ya perteliur tamu diki waktu cak nikah. Ya pengaruh ya tari cak pada saat era 70-an 80-an yang sangat jaya di Sumatera. Sudah pasti bawa dampak positif secara ekonomi. Nah dari kesenian cak itu bisa mensejahteranya pemain ya sekonya dong. Setelah bisa mensejahterakan daripada pemain itu langsung juga bisa mensejahterakan masyarakat, terutama di dalam pembangunan. Baik itu pembangunan pura maupun pembangunan Balai Banjar. Itu luar biasa dampak sosial ekonominya. Di samping bisa mensejahterakan para pemain dan masyarakat. Ini sudah terbukti. Di era tahun sekian ya secara ekonomi ya dengan kesenian cak ini tidak terlepas daripada ya dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat. Itu luar biasanya cak itu. Mapan cak tu tiap bulan tu tiap berapa bulan tiap bulan bagi 3 habis tu. Tidak akan swadaya bangunnya sehingga makin mansung bangun swadaya sing lah tu sing dan. Dan bangun di bedek ngimbuh ne cen ya ne bug pangtilah ya. Tujuannya masyarakat di desa Tanjung Bungkak kan tujuan ke ngerah dana tapi angin kenten aktivitas jalan napi mergi itu berhasil mergi jalan ngerehab pura desa. Kalau dari hasil cak itu ya adalah untuk kalau kita sekolah anak sekolah tuh adalah untuk bayar sekolah gitu. Nah, untuk sekolah itu ada dapat setiap 6 bulan gitu. Setiap 6 bulan atau nagong waktu itu kita dibagi dah berapa gitu dibagi waktu itu 100.000 itu waktu itu kan banyak gitulah 100.000 gitu. Cak yang sering sampaikan bahwa ini berdirinya pada yang urutan kedua, bebali. Orang tua kita yang Bali, bebali, baleh-balehan. Jadi kalau Bali adalah sakral, ada upacara, saat mengiringi upacara dan tempatnya di tempat upacara. Kalau bebali, tempatnya tidak, walaupun boleh di pura, tidak mengiringi upacara. Walaupun ada yadnya tertentu, tidak dalam saat mengiringi upacara. Dan juga bisa dibawa pakai propan. Dan ini mendatangkan budget ekonomi. Nah dari segi pandangan ekonomi juga sangat bermanfaat, pandangan persatuan juga sangat bagus, dan nilai-nilai yang kita munculkan bagus. Kalau kita melihat secara core keseluruhan atau teater cak ini, terutama nilai musik yang ada dalam cak itu. Ini luar biasa. Kalau orang lain hanya mendengar dan melihat saja tanpa empirik di dalamnya, dia tidak akan tahu bagaimana kesulitan cak, bagaimana napas cak, bagaimana kemampuan cak. Secara spiritual, nilai cak itu akan mengandung makna pendekatan ya kita terhadap Tuhan ya, terhadap ide yang luar biasa, semua ada di irama cak itu. Yang kedua, nilai yang tak kalah penting juga, terutama nilai daripada kegotong royong ini, nilai persatuan kebersamaan ini. Kita melihat zaman global ini
sangat mengerikan juga. Dengan nilai yang sudah luntur di masyarakat, terutama kecanggihan teknologi. Nah, esensinya di samping ada spiritual ya, untuk ketuhanan ya, juga ada untuk nilai-nilai secara skala ya skala nilai gotong royong ini. Mudah-mudahan inilah Cak ini bisa mempersatukan kembali. Perbedaan ada di sana bisa disatukan nih, tinggal timbul irama yang sangat harmonis. Kebersamaan persatuan ini, garapan Cak ini kan harmoni dia, berbeda dia, bisa disatukan menjadi kesenian Cak. Ini yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara Cak, itu kan merupakan dasar daripada kesenian. Dasar kesenian itu apa? Adalah Satyam, Siwam, Sundaram. Kejujuran dan kebersihan atau kesucian akan mencapai keharmonisan. Di Cak inilah letak keharmonisan yang sesungguhnya. Begitulah seperti itulah menggamel itu diutamakan komando-komando itu karena apalagi pengemat itu harus bisa menggambar itu, kalau enggak itu dia agak lama dikit. Bisa sih bisa tapi lama, makanya saya Cak di Bengkal itu waktu itu 30 hari sudah bisa diresmikan gitu, bisa diresmikan karena semua yang megang peranan itu sudah bisa menggambar. Dengan adanya Festival Banjar Budaya yang mengangkat tema Cak dari Desa Sumberteklon dan Pasar ini, saya juga merasa gembira dan senang karena ada usaha lain dari segi kepemerintahan peduli dengan hal-hal yang dulu. Tapi kita ingat, dalam konteks berkesenian, manajemen yang hulu dan hilir ini perlu dipertimbangkan. Jangan memproduk kalau tidak bisa kita meminit di hilir. Ini sebuah manajemen yang sedang bergejolak di zaman global ini. Mau kemana larinya kalau kita ingin mengangkat ini sebagai salah satu idealis desa, kemudian kekayaan desa, tetapi kalau kita tidak mampu mengemas di hilir. Jadi mohon yang masih muda-muda punya kakinya yang kuat, silahkan bergerak. Kami akan siap memberikan bantuan dari segi pemikiran-pemikiran. Festival Banjar Budaya ini dengan mengusung ya, moto yang sudah kita miliki di desa, yaitu Mekejang Melajah Mekarya. Timbulnya konsep Mekejang Melajah Mekarya semua bersumber dari kesenian Cak ini. Karena prosesnya kebersamaan itu semua disatukan. Beda warna, beda perbedaan di Cak itu banyak sekali. Sehingga semua belajar menyatukan kita, skill terutama. Ini butuh proses belajar. Itu esensinya, belajar itu. Berarti belajar belum ada sekolah kayak sekarang. Itu pintarnya leluhur kita membuat Balai Banjar. Cara pembentukan karakter itu awalnya di Banjar. Ini yang harus kita hormati, harus kita hidupkan kembali Balai Banjar itu. Dengan perkembangan teknologi ini, ngiring sarang-sarang melajak, mekarya. Mangda ajak mangda lestari Banjar Dua ini. Apa yang sudah dicanangkan, yang dibuat oleh para leluhur ini. Inilah konsep Mekejang Melajah. Ring Banjar akarnya. Suksema Desa Sumberteklon sampun melaksanakan Festival Banjar Budaya dengan tema Cak, Ngiring Mekejang Melajah Mekarya. Suksema tiang matur ring Desa Sumberteklon mangkin sampun ngarianen Festival Cak, Ngiring Mekejang Melajah Mekarya. Suksema Desa Sumberteklon sampun ngarian Festival Cak, Ngiring Mekejang Melajah Mekarya.